Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tokoh Pendidikan. Channelnya tempat kita berbagi seputar informasi tentang dunia pendidikan. Nah, teman-teman, langsung saja kita akan membahas bersama tentang apa yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di akhir-akhir ini. Nah, seperti yang tampil ini, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Kabupaten Bima P3K, kemudian formasi ludas di tahap 2. Nah, ini yang menarik. 250 orang cerdik masih menganggur. Nah, kemudian pertanyaannya juga tahap 3-nya nanti seperti apa. Nah, di sini channel Tokoh Pendidikan akan membahas ini semua. Nah, fokusnya kita pada pembahasan ini, yang kita ulik ini adalah di daerah Kabupaten Bima. Nah, tidak lupa juga nanti kita akan bahas teman-teman untuk wilayah provinsinya juga, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini Tokoh Channel Pendidikan sudah membuat urutannya. Nah, mohon maaf belum dikasih nomor, baru 1, 2. Ternyata di sini ada 5. Ada 5. Yang pertama yaitu P3K Kabupaten Bima. Nah, seperti kita sama-sama teman-teman ketahui bahwa pengumuman hasil dari tes P3K tahap 2 itu sudah diumumkan hari ini, tadi pagi, serentak semuanya sudah mengetahui hasil dari tes yang sudah ditempuh semua. Nah, tes P3K ini merupakan tes tahapan yang kedua. Nah, kita hari ini akan membahasnya P3K Kabupaten Bima. Kemudian di pertanyaan kedua, benarkah formasi P3K khusus di Kabupaten Bima ini formasinya sudah terisi semua atau ludes di tahap 2 ini? Nah, teman-teman semua, di sini channel Tokoh Pendidikan akan berbagi informasi. Mungkin ada teman-teman yang belum melihat dengan seksama dengan secara keseluruhan apakah P3K formasi P3K ini ludes semuanya sudah terisi di tahap 2. Nah, dari hasil rekapan channel Tokoh Pendidikan di sini seperti tampilan ini. Nah, mohon maaf, ini provinsinya. Di sini kita akan buka di Kabupaten Bima. Nah, di sini channel Tokoh Pendidikan akan hanya menyampaikan dalam bentuk tampilannya saja. Channel Tokoh Pendidikan sudah merekap dari hasil semua peserta, dari hasil semua peserta, semua unit di Kabupaten Bima, bahwa ternyata tidak ada, hampir mungkin 98%, 99% itu semuanya sudah terisi. Semua formasi di P3K formasi di Kabupaten Bima ini tahap 2 ini sudah ludes terisi. Nah, ada beberapa formasi yang masih kosong yang Mimin lihat, yaitu di formasi TIK ada 2. Hanya itu yang tersisa, hanya formasi di TIK di entah Mimin lupa di unit mana. Hanya itu, dan sisanya dari itu sudah terisi semua, teman-teman. Ini untuk diketahui semua. Nah, artinya peluang untuk teman-teman mengikuti tahap 3 di Kabupaten Bima untuk teman-teman selain dari jurusan TIK ini sudah tidak ada lagi, karena semua formasi sudah terisi, sudah ludes di tahap 2 ini, teman-teman semua. Ya, itu untuk diketahui oleh teman-teman semua. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib teman-teman ini? Nah, teman-teman ini hanya berpeluang mengikuti khususnya teman-teman yang dari PGSD atau guru kelas, PGSD atau guru kelas, karena teman-teman PGSD atau guru kelas ini
tidak bisa mengikuti lintas jenjang karena terbatas dengan aturan. Aturannya itu adalah teman-teman PGSD ini atau guru kelas ini hanya bisa melamar di SD. Nah, solusi untuk teman-teman ini hanya perlu merekap kembali hasil dari daerah-daerah lain. Nah, termasuk yang terdekat dari Kabupaten Bima ini mungkin di Kabupaten Dompu, kemudian di Sumbawa dan sebagainya, wilayah terdekat mungkin yang ingin dituju. Hanya itu solusinya untuk teman-teman yang guru kelas. Itu yang perlu disampaikan. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lain, karena di sini Kabupaten Bima ini tentu jenjangnya itu tingkat sekolah dasar itu terdiri dari SD dan SMP. Nah, teman-teman di SD ataupun SMP yang di luar daripada jurusan itu tentu bisa mengambil lintas jenjang di SMA ketika masih ada formasinya yang kosong di SMA. Artinya boleh mengambil lintas jenjang SMA, kemudian juga nanti teman-teman ini silahkan memantau juga untuk wilayah daerah. Artinya ada dua peluang untuk teman-teman yang selain dari jurusan PGSD atau guru kelas ini. Nah, kemudian yang ketiga, 250 orang cerdik masih nganggur. Nah, di sini begitu menarik teman-teman karena di tahap 2 ini memang yang teman-teman cerdik ini begitu menggila. Menggila artinya formasi-formasi ini dipenuhi dan terisi oleh teman-teman cerdik. Tentu saja itu akan terjadi karena mengingat teman-teman cerdik ini mendapatkan nilai afirmasi penuh yaitu 500 yang mustahil untuk dilawan. Nah, lalu kenapa teman-teman ini masih ada yang nganggur, dalam artian tidak mampu mengisi formasi kosong. Nah, karena mengingat di Kabupaten Bima ini kenapa 250 orang ini masih nganggur, karena mengingat lagi-lagi Tokoh channel menyampaikan bahwa di Kabupaten Bima ini begitu banyaknya peserta yang memiliki cerdik. Sehingga 250 orang ini tidak lulus itu dikarenakan bersaing sesama cerdiknya. Karena mengingat nilai teknisnya itu sama, yang membedakannya itu ada pada nilai sosio dan manajerial wawancara itu yang membedakannya. Sehingga saking jumlahnya yang begitu banyak, teman-teman dari 250 orang ini yang cerdik ini tentu harus bersabar dan tabah untuk menerimanya. Mungkin ada kesempatan di tahap-tahap ketiga nanti. Nah, terus kemudian kabar mereka yang non cerdik ini bagaimana? Nah, di sini lagi-lagi Tokoh channel pendidikan menyampaikan bahwa kalau dilihat secara peluang itu sangat tipis karena mengingat hampir seluruh daerah itu formasinya di tahap 2 ini kira-kira Mimin bilang hampir 80% itu terisi. Nah, 20% ini nanti akan bersaing antara teman-teman non cerdik ini dan teman-teman cerdik yang tersisa ini. Nah, khususnya di Kabupaten Bima lagi-lagi Tokoh channel pendidikan menyampaikan teman-teman ini tidak akan memiliki peluang lagi, sudah tidak akan ada lagi karena hanya jurusan TIK mungkin lebih kurang 2 atau 3 formasi yang masih terkosong dari jurusan TIK. Itu saja yang masih kosong saat ini. Itu hasil rekapan Mimin. Nah, kemudian kemana teman-teman ini? Apakah nanti selain dari PGSD tadi, jurusan-jurusan lain ke lintas jenjang SMA? Nah, perlu Mimin sampaikan juga di sini. Mimin sudah merekap hasil dari rekapan nilai P3K dari SMA. Nah, di sini. Nah, ternyata di SMA ini juga hampir bisa dibilang 92% itu terisi teman-teman. Ini yang memang begitu sulit kita terima, tapi tetap kita ucapkan selamat karena ini bagian dari kompetisi. Untuk teman-teman yang lulus kita ucapkan alhamdulillah dan selamat, dan teman-teman yang belum lulus tetap semangat, jangan berkecil hati, tetap berusaha. Nah, melihat ini teman-teman perhatikan baik-baik, hampir semua dari formasi ini sudah terisi. Nah, artinya teman-teman itu harus bertabah hati untuk memperebutkan di tahap 3
formasi sisa yang sedikit ini. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya, nah ini kita tes tahap 3. Ini yang memang menjadi wacana terakhir ini mengenai apakah ada lanjutan tes tahap 3 atau tidak. Nah, ini hanya gambarannya. Memang kalau dilihat-lihat, mengingat hanya sedikit sisa formasi yang masih kosong, ini mungkin ada upaya optimalisasi tanpa harus menempuh tes tahap 3. Mungkin bisa-bisa saja seperti itu, tapi kita juga tetap berharap agar ada tes tahap 3 ini, agar tetap adanya kompetisi untuk menentukan siapa yang lebih layak secara kompetensinya untuk menjadi ASN P3K ini. Itu teman-teman yang bisa kita ulik dan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, lagi-lagi sekali lagi Tokoh Channel Pendidikan menyampaikan untuk teman-teman yang sudah lulus, kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus, dan yang belum lulus ataupun belum rezekinya pada tahun ini ataupun sampai tahap 2 ini, tetap semangat. Semoga ada tes tahap 3 dan ada tes di tahun-tahun berikutnya. Sekian teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua.